Halo guys, balik lagi bareng gue Erik Kurniawan di Inside Cam tentunya. Dan buat kalian yang kali ini berencana mau beli kamera plus gimbal ataupun handheld gimbal, ya kalian wajib pertimbangkan barang yang satu ini. Dan kalian wajib banget nonton video ini sampai habis, karena gue punya barang yang bagus buat kalian. Dan yaudah langsung aja kita mulai videonya yuk. Oke guys, ini adalah VAIO Pocket dan emang mirip banget kayak DJI Osmo Pocket yang lebih dulu keluar ya. Dan si VAIO Pocket ini dikeluarin untuk jadi pesaing dari Osmo Pocket. Dan buat kalian yang punya rencana mau beli handheld gimbal ataupun kamera plus gimbal, kalian wajib banget pertimbangin barang yang satu ini dulu deh. Karena gue yakin beberapa dari kalian pasti tertarik. Kita mulai dari ukurannya dulu yuk. Dari ukurannya ini emang kelihatan kecil banget. Dan tingginya ini cuma sekitar 124 mm aja dan lebarnya nggak lebih dari 24 mm. Apalagi bobotnya yang segelas dua gelas sama action cam, yaitu 115 gram aja. Jadi pas dipegang nggak kerasa berat sama sekali. Dan yang bikin ringan ternyata bahannya ini terbuat dari aluminium alloy, yang tentunya solid dan berkualitas ya. Jadi kenapa disebut VAIO Pocket? Karena ya emang bisa dimasukin ke kantong kayak gini, nggak makan tempat banyak tentunya. Nah di setiap pembelian mereka juga ngasih pouch kayak gini atau hard case buat ngelindungin kalau lagi disimpan ataupun takut-takut ya. Ataupun misalnya kalau kameranya ini jatuh, jadi tetap aman lah. Kita bahas di bagian antarmukanya dulu yuk. Ada display screen berukuran 1,3 inci yang bisa touchscreen tentunya. Jadi kalau mau setting atau ngatur-ngatur itu lebih gampang. Dan ini tipe layarnya IPS ya. Terus bagian tombolnya juga nggak banyak, cuman ada shutter button, function button, dan tentunya power button di samping. Buat slot micro SD-nya mereka taruh di samping bagian bawah sini yang bisa sampai 512 GB. Di bawah layarnya ternyata ada lampu indikatornya juga nih. Kalau bagian bawah udah pasti ada thread hole atau lubang untuk tripod. Terus kalau nyari baterainya di mana? Letaknya ada di belakang sini ternyata, yang kekuatannya tuh sekitar 875 mAh dan daya tahan kamera ini bisa sampai 4,5 jam dengan perekaman 1080 60 fps atau 3,5 jam di 4K 30 fps. Dan untuk ngecasnya juga nggak usah lama-lama lah ya, cuma 1 sampai 1,5 jam aja. Lanjut, kamera ini punya 6 axis stabilizer, bukan 3 axis lagi ya. Yang 3 axis mechanical gimbal dan yang 3 axis lagi ini tambahan elektronik anti-shake. Jadi kalau biasanya kalian temuin cuma 3 axis di handheld gimbal lainnya, di VAIO Pocket ini udah 6 axis. Terus lensanya ada di depan sini dengan view angle-nya itu 120 derajat dan aperture f2.8. Oke, makin gak sabar nih bahas lebih dalam. Sensornya ini ternyata berukuran 0,5 inci CMOS dari Sony dengan kekuatannya 8,5 megapiksel. Nggak jelek lah sensornya, menurut gua lumayan bagus kok hasilnya. Karena ini cocoknya buat video, jadi mereka ngasih kemampuan yang oke di videonya. Mereka atau VAIO Pocket ini ngasih maksimalnya bisa 4K 60 fps dengan bitrate yang oke, yaitu 120 Mbps. Video formatnya juga tersedia ada MOV dan MP4. Nah kalau kalian mau sambungin ke aplikasinya, tinggal pakai WiFi 2,4 GHz dengan maksimal jaraknya ini bisa sampai 10 meter. Oke, kita coba ngintip yuk di menu settingnya. Yang pertama di mode pengaturannya, ada banyak tentunya ya. Misalnya kayak tilt axis control, calibration, jadi kalau misalnya gimbalnya kurang stabil bisa dikalibrasi lagi. Terus ada pengaturan wifi juga dan banyak lagi. Kalau mau setting displaynya jadi full atau normal juga bisa kayak gini. Dan di kamera ini juga ada mode pro-nya, bisa ngatur white balance, format videonya atau exposure tentunya ya, dan banyak lagi. Terus cahaya layarnya atau brightness-nya juga bisa diatur. Mau redup ataupun lebih terang juga bisa. Untuk mode pengambilannya juga banyak nih, ada selfie mode, motion atau smooth mode, follow mode, all follow mode, dan pen mode. Untuk swipe ke kiri ada menu buat foto dan videonya, kayak misalnya rasio, terus resolusi, dan lain-lainnya. Oke, gue bakal coba mode timelapse, panorama, dan slow mo-nya yang 1080 4 kali aja ya. Hasilnya kayak gini nih.
Oke, jadi inti dari video ini menurut gua kalau kalian lagi butuh kamera yang stabil buat bikin video dan punya mobilitas tinggi tapi nggak pengen makan tempat atau makan biaya lebih, ya kalian cocok sih buat punya handheld gimbal kayak gini karena dia nggak makan tempat dan juga harganya lebih terjangkau daripada kalian beli kamera DSLR atau mirrorless ditambah beli gimbal lagi. Dan itu biayanya 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat daripada kalian beli handheld gimbal ini. Oh ya, by the way, ini harganya gue belum tahu ya karena pas video ini dibuat jujur aja belum resmi di Indonesia. Tapi kalau untuk dolarnya atau kurs dolarnya itu sekitar 199 dolar atau 200 dolar lah ya. Ya kalian tinggal rupiahin aja kurs dolarnya dan kalian tambahin aja mungkin lebih dikit ya untuk biaya pajaknya, atau mungkin nanti harganya bakal kita update di kolom deskripsi ya. Dan gimana, apakah kalian tertarik buat punya handheld gimbal yang satu ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar kalau kalian mau tanya sesuatu, dan jangan lupa di subscribe biar kalian gak ketinggalan informasi tentang kamera-kamera terbaru ataupun tips and trick lainnya. Dan juga di like video ini kalau kalian suka. Dan yaudah, sampai ketemu di video selanjutnya.